Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Komunikasi Kelompok. Di dalam materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi kelompok. 2. Sistem komunikasi kelompok dan klasifikasi kelompok. 3. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. 4. Budaya kelompok. Langsung saja pengertian komunikasi kelompok. Kita sering mendengar kata komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Kelompok adalah sejumlah orang yang memiliki tujuan yang sama dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah rapat untuk mengambil suatu keputusan. Jadi bisa disimpulkan komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 individu atau lebih dengan tujuan yang sama diketahui sebelumnya, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah yang anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lainnya. Sistem komunikasi kelompok. Sistem komunikasi kelompok adalah sekelompok orang dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mengolah pesan menjadi informasi. Tujuan utama sistem komunikasi kelompok adalah mentransfer informasi dari satu titik dalam suatu waktu dan tempat yang disebut sumber informasi ke suatu titik lain, yaitu tujuan. Klasifikasi kelompok dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. 2. Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. 3. Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. 4. Kelompok in-group dan out-group. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama, seperti hubungan keluarga, kawan sepermainan, dan tetangga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, atau kebalikan dari kelompok primer, seperti contoh komunikasi massa, fakultas, dan sebagainya. Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif adalah klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group adalah kelompok yang terikat. In-group dikenal sebagai kelompok kita. Sedangkan kelompok out-group adalah kelompok yang berada di luar atau dikenal dengan kelompok mereka. In-group dan out-group dapat dibedakan dengan menerapkan beberapa batasan. Misalnya letak geografis, suku bangsa, pandangan atau ideologi, pekerjaan atau profesi, bahasa, status sosial,
dan kekerabatan. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi ada 3. Yang pertama, konformitas. 2. Fasilitasi sosial. 3. Polarisasi. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Fasilitasi sosial. Fasilitasi berasal dari kata Perancis facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Budaya kelompok. Budaya kelompok merupakan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Ketika jaringan berkembang, berbagai jenis simbol, aturan, dan hukum muncul dan menjadi standar. Melalui proses komunikasi terciptalah budaya kelompok. Dalam ruang lingkup yang besar, budaya kelompok ini merupakan kebudayaan yang dihasilkan dan membudidaya kepada individu-individu yang merupakan anggota kelompok itu sendiri. Budaya kelompok ini memiliki unsur budaya yang universal yang dapat membedakan dengan budaya kelompok lain. Budaya kelompok dapat kita lihat dalam bentuk seni, mitos, dongeng, sikap yang ada dalam budaya tersebut. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, bisa disampaikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.